Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan turun gunung ke Solo memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendar Prihadi. Menurut calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendar Prihadi, Mega saudara akan turun gunung ke Solo tanggal 21 November. Hendi membantah jika dikatakan rencana Mega berkunjung ke Solo sebagai respons atas pertemuan Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi dengan pesaingnya pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin. Sebelum rencana turun gunung ke Solo, akhir Oktober lalu, Mega menggelar konsolidasi pilkada di Semarang. Bu Mega sudah turun ke Semarang 2 minggu yang lalu ya, saya tepatnya tanggal berapa. Kemudian direncanakan tanggal 21 nanti juga ke Solo. Jadi setelah Semarang kemudian direncanakan ke Solo. Tapi ini bukan karena adanya depengan dari Pak Prabowo dan Pak Presiden. enggak lah, semuanya kan mempunyai anak masing-masing ya. Bu Mega punya anak-anak di Jawa Tengah yang harus ditengok. Kemudian mungkin juga Pak pasangan sebelah juga punya kewajiban harus silaturahim ke beliau-beliau, ya nggak apa-apa. Saya rasa sah-sah saja. Kita kan Mendekati puncak pilkada, para calon gubernur Jakarta kian intens mengidentikan diri dengan para tokoh berpengaruh. Usai acara Rey Jakarta hari Kamis, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto memimpin proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall jika terpilih jadi gubernur Jakarta. Kata RK, dalam proyek ini ia diminta Prabowo memimpin para gubernur sepulau Jawa. Jakarta adalah salah satunya diarahkan diminta oleh Pak Prabowo. Padahal zona merahnya memang di Jawa Barat. Tapi ada alasan. Kang, kalau terpilih beresin kekumuhan, masa ibu kota Jakarta kota global masih ada bertemu. Pak mata dengan saya. Itu yang namanya Giant Sea Wall akan pimpin para gubernur se-Jawa. Tak ketinggalan, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melempar rencana program mengombinasikan gagasan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pram mengombinasikan konsep hunian DP 0% gagasan Anies dan hunian di atas pasar gagasan Ahok. Di Jakarta ini problem utamanya adalah pembebasan lahan. Kenapa DP 0% yang digagas Mas Anies dan Mas Sandi yang sebenarnya bagus, kemudian dalam aplikasinya ada hambatan. Termasuk Pak Ahok pada waktu itu membangun di atas lahan yang dimiliki oleh PD Pasar Jaya. Sehingga saya mengkombinasikan apa yang menjadi gagasan Mas Anies dan Pak Ahok untuk bisa dijalankan karena problem utama di Jakarta adalah pembebasan lahan. Sebelum Pram menarik gagasan Anies dan Ahok untuk dikombinasikan dalam program hunian, pesaingnya Ridwan Kamil lebih dulu menggelar silaturahmi politik dengan Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Dalam 2 hari berturut-turut, RK makan malam dengan Prabowo di Jakarta dan makan siang dengan Jokowi di Solo. Pengamat politik Jayadi Hanan berpandangan semakin ketatnya elektabilitas antar paslon membuat semua calon berupaya memaksimalkan semua potensi, termasuk dari efek endorsement para tokoh. Nah, 4 tokoh yang kita sebut hari ini, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Mas Anies, Ahok, itu semua adalah tokoh-tokoh yang dianggap bisa berpengaruh karena masing-masing punya dianggap memiliki massa, memiliki pengikut yang masih cukup besar di Jakarta. Jadi salah satu faktor yang penting dalam pilkada kali ini yang bisa diharapkan dari keempat tokoh itu adalah apa yang kita bisa sebut sebagai endorsement effect, efek endorsement gitu. Fenomena silaturahmi politik dengan tokoh besar tak hanya dilakukan calon gubernur Jakarta. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin juga menemui Jokowi dan Presiden Prabowo yang sedang ke Solo pekan lalu. Sementara dari kubu lawan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah turun gunung sekali di Semarang dan direncanakan akan berkunjung ke Solo pertengahan November ini. Tim Liputan Kompas TV.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan turun gunung ke Solo, Jawa Tengah memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa Hendar Prihadi. Tak hanya menjadi kediaman mantan Presiden Jokowi, tapi Solo juga menjadi tempat pertemuan antara Jokowi, Presiden Prabowo, dan calon gubernur yang diusung koalisi Kim Plus, Ahmad Lutfi Taj Yassin. Pertanyaannya, mengapa para tokoh ini turun gunung dan para calon gubernur kian intens mengidentikan dirinya dengan para tokoh berpengaruh? Sudah ada pengamat politik yang juga Dekan FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono. Pak Teguh, selamat sore. Selamat sore, alhamdulillah kabar baik. Iya, Pak Teguh, ini kan Bu Mega sampai turun gunung nih ke Solo. Kenapa Solo? Solo ini kan merupakan kediaman dari Pak Jokowi, lokasi juga pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan juga Pak Lutfi. Kenapa Solo? Ya. Solo menjadi epicentrum kekuasaan ya, jadi pola kekuasaan di Indonesia, kemudian bagaimana para tokoh-tokoh ini di histori Indonesia dalam 5-10 tahun terakhir memang salah satunya berpusat di Jawa Tengah sesungguhnya. Memang Solo menjadi the power ya, the most powerful yang menjadi acuan di banyak pihak oleh seluruh para tokoh-tokoh yang akan berkompetisi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat persoalannya kan memang Jawa Tengah ini kan menjadi tolok ukur politik nasional, di mana Jokowi berkembang dari Solo, berawal dari Solo, dan kemarin sudah kembali ke Solo. Apakah hanya sekedar hanya menjadi tolak ukur, atau jangan-jangan karena Pak Jokowi juga akan turun juga, kemudian juga kemarin ada pertemuan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan juga calon gubernurnya? Saya kira itu efek dari pilpres yang sangat dekat dengan pilkada. Jadi ini kan pilpres dengan serentak begini, di mana acuannya sama, waktunya sama, itu memang tidak bisa dihindari. Tadi yang disebut di awal sebagai efek dari public figure endorsement, itu akan diuji sebetulnya apakah pilpres kemarin itu berefek di pilkada-pilkada yang ada di Jawa khususnya, dan wabil khususnya yang di Jawa Tengah dan di wilayah-wilayah sekitar Solo, kemudian sekitar Solo, Wonogiri, Sragen, itu kan power selama ini kan kekuatan merah di situ kan sangat besar. Nah, ini tentu kubu Megawati, kubu PDI Perjuangan tentu tidak ingin kehilangan momentum dengan lumbung-lumbung suara yang selama ini memang menjadi backup indikator politik nasional untuk PDI Perjuangan, khususnya Jawa Tengah dan tapi Pak Teguh, sampai Bu Mega turun gunung memenangi calon gubernurnya, kemudian juga ada Pak Jokowi juga, ini memang sebuah kewajaran atau jangan-jangan ada kegentingan di sini? Saya kira kegentingannya adalah karena sampai hari ini belum ada calon yang menguasai medan betul itu. Dari survei yang kita lihat di Kompas itu kan angkanya sangat masih head to head-nya tinggi banget itu ya, Pak Teguh ya? Ada sekitar 43 atau 40-an%. Yang ini saya kira menjadi penentu kemenangan. Jadi kalau Megawati nggak turun atau Jokowi nggak turun, 40% ini bisa menjadi suara liar gitu loh. Nah ini saya kira fightingnya, ground fightingnya ada di 40% ini. Nah ini yang kemudian membuat saya kira baik 01 maupun 02 sekarang ini kan posisinya sama-sama fighting ini untuk memperebutkan yang pemilih yang saya sebut belum loyal. Jadi kalau sekarang ini yang survei Kompas kemarin dengan 28,8 sama 28,1 yang ke 02 itu sebetulnya pemilih-pemilih loyalis yang sudah dari awal memiliki keputusan memilih. Dia punya decided already gitu loh, sudah memutuskan. Dan yang belum memilih, yang riskan ini. Dan yang belum memilih itu adalah tugasnya dari tokoh-tokoh besar untuk meyakinkan. Salah satunya karena kalau tokoh-tokohnya nggak imbang, tentu ibarat petarung ya, yang membackup itu tokoh-tokoh yang nggak seimbang, tentu mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan strategis ya untuk kemudian menurunkan tokoh-tokoh besar. Karena ini Jawa ini kan pertarungan, mulai dari Banten, Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini battlegroundnya di sini. Ini keren sekali pertandingannya di sini. Pak Teguh, bukan hanya berbicara soal Jawa Tengah nih, tapi di Jakarta ini juga bukan melibatkan tokoh, tapi kedua
yang terkuat ini, baik Pak RK maupun Ya. juga Pak Pram ini sama-sama melabelkan dirinya begitu akan menggunakan kembali program-programnya Pak Anies Ya. dan Pak Ahok. Itu di satu sisi juga dari RK bilang sudah dititipkan oleh Pak Prabowo katanya akan Ya. melanjutkan Giant Seawall dan lain sebagainya. Ini menandakan apa sebenarnya? Ini kan uji efek aja. Uji efek apakah kebesaran tokoh-tokoh itu masih berkorelasi positif terhadap dukungan rakyat. Dengan mengatakan Prabowo, Megawati atau Jokowi, seberapa besar rakyat kemudian terpola dengan pola-pola kepemimpinan yang berbasis figur. Gitu loh. Kalau mereka memang dari awal sudah memiliki kekuatan terhadap figur-figur itu sangat mudah melakukan proses pengaruh politik itu loh. Nah, ini pertaruhannya di bawah. Pertanyaan yang kedua adalah apakah pemilih kita itu otonom? Otonom itu artinya mereka bebas menentukan pilihan, tidak ada pengaruh dari luar. Ya ini akan kita tunggu karena ini waktunya kan mepet ya, tinggal beberapa minggu. Ini kalau tidak langsung killing punch, ibarat petinjunya itu, wah itu tentu tidak mudah meraih angka pertarungan yang 40% sisa tadi itu. Apalagi masih tinggi juga ya untuk tingkat yang belum memilih atau meyakinkan diri untuk memilih yang mana. Baik. Itu masih tinggi, betul, masih tinggi. Baik. Dan itu masih banyak berubah, pola Oke. berubahnya masih banyak gitu. Pak Teguh, terima kasih untuk ulasannya. Selamat petang. Baik, oke, terima kasih kembali. Kompas Petang masih akan